wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kurnia Listriana. Saya dari Universitas PGRI Madiun, PPG Prajabatan kelas C. Di sini saya ingin menyampaikan laporan observasi saya mengenai pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Saya mengobservasi SD Negeri 3 Kanigoro kelas 1 SD. Yang pertama adalah siswa bernama Angelia, usia 7 tahun, tinggi badan 125 cm dan berat badan 23 kg. Yang kedua adalah Noval Hafiz, usia 7 tahun, tinggi badan 126 cm dan berat badan 21,5 kg. Teman-teman, perencanaan observasi ini memiliki tujuan untuk memperoleh informasi data terkait karakteristik peserta didik dan perkembangan peserta didik kelas 1 SD Negeri 03 Kanigoro. Kemudian, untuk sumber data observer yang pertama berasal dari guru kelas 1, yaitu Ibu Intan Kumalasari SPD selaku guru kelas 1 SD Negeri 03 Kanigoro, yang kedua anak Angelia, dan yang ketiga anak Noval. Yang keempat adalah dokumentasi berupa foto dan lembar panduan observasi, dan juga ada data tinggi badan dan berat badan siswa kelas 1. Demikian hasil analisis data yang telah observer lakukan. Yang pertama adalah perkembangan psikologis. Perkembangan fisiologis atau perkembangan fisik, menurut pengamatan dari observer, perkembangan fisik Angelia dan Noval sudah sesuai dengan ciri-ciri perkembangan fisik anak kelas 1 SD. Setiap tahapan perkembangan anak usia 7 tahun telah dilaluinya dengan baik. Yang kedua adalah perkembangan kognitif. Angelia menunjukkan perkembangan kognitif yang baik karena hampir semua komponen perkembangan sudah sesuai dengan usia yang dimiliki. Sedangkan untuk Noval, pada tahap perkembangan kognitifnya banyak hal yang belum sesuai dengan tahap perkembangan anak usia 7 tahun. Dia belum bisa membaca dan menulis. Bahkan seringkali dia mogok menulis dari jam pertama sampai jam terakhir. Untuk itu diperlukan pendekatan oleh guru, apa yang menyebabkan Noval kurang antusias dalam pembelajaran. Untuk yang ketiga, yaitu tentang perkembangan sosial emosional. Tahap perkembangan poin perkembangan sosial emosional yang belum dicapai oleh peserta didik seperti Noval yang sering berubah suasana hatinya ketika pembelajaran. Terkadang dia semangat belajar, tapi terkadang dia mogok belajar, bahkan tidak mau menulis dari pagi sampai pulang sekolah. Seringkali Noval terlihat murung, dan ketika ditanya apakah dia menyukai sekolah, dia menjawab dia tidak menyukai sekolah. Yang selanjutnya adalah motivasi belajar, di mana dari hasil observer motivasi belajar, Angelia menunjukkan perkembangan motivasi belajar yang baik. Sedangkan pada Noval, guru perlu mencari penyebab motivasi belajar Noval menurun. Apakah berasal dari faktor internal maupun eksternal. Guru perlu mengkomunikasikan hasil tersebut kepada wali kelas dan berkonsultasi pada ahlinya seperti guru BP atau guru BK dalam menangani kasus yang Noval alami. Tahap selanjutnya adalah tahap kultural. Pada tahap ini, Angelia dan Noval sama-sama merupakan asli suku Jawa, tepatnya Jawa Timur. Mereka memahami norma-norma yang berlaku di lingkungan sekitar, menjadi anak yang sopan kepada guru dan menyukai kesenian daerah. Terlihat mereka selalu antusias dalam ekstrakurikuler, menari, dan paling semangat mengikuti literasi bahasa Jawa yang dilakukan pada setiap hari Selasa. Status sosial. Anak-anak kelas 1 SD Negeri 3 Kanigoro mayoritas berasal dari ekonomi menengah ke bawah.
Jadi tingkat status sosial Angelia termasuk kalangan menengah. Sedangkan Noval, orang tua Novel tidak diketahui keberadaannya sehingga Novel bergantung kepada tantenya. Yang tantenya itu juga menghidupi keponakan-keponakan lainnya sehingga Novel sering membawa bekal ketika di sekolah. Selain itu, Angelia itu ikut kakeknya yang berada di Madiun, neneknya yang sudah meninggal. Jadi Angelia hanya berdua dengan kakeknya sehingga terbentuklah sifat yang lebih dewasa dibandingkan teman-temannya. Sedangkan untuk Noval, kedua orang tuanya tidak diketahui keberadaannya sehingga untuk antar jemput ke sekolah, Noval diantar dan dijemput oleh tantenya yang mengurusnya. Yang berikutnya adalah gaya belajar. Mayoritas siswa kelas 1 SD Negeri 03 Kalikoro memiliki gaya belajar kinestetik. Angelia dan Noval pun begitu. Mereka senang belajar sambil bermain, memecahkan masalah-masalah secara berkelompok dan berdiskusi dengan teman. Berdasarkan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa semua tahapan perkembangan Angelia dan Noval secara umum sudah sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Akan tetapi pada perkembangan kognitif dan motivasi belajar anak belum terpenuhi secara optimal. Hal tersebut terjadi karena kurangnya stimulus dari lingkungan sekitar untuk membersamai anak dalam tahap perkembangan secara kontinu, sehingga diperlukan kerjasama antara guru, wali murid, dan lingkungan sosial anak untuk membimbing anak agar anak mencapai perkembangan sesuai dengan tahapan usianya. Dan di sini ada lampiran tinggi badan dan berat badan anak kelas 1. Terima kasih atas kerjasama dan waktunya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.